Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah masuki sesi kedua perkuliahan kita pada mata kuliah Kawasan Teknologi Pendidikan. Dan pada sesi kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai facilitating learning. Silakan disimak materi inisiasi yang tersedia dan silakan saling berdiskusi dan bertukar pikiran pada forum diskusi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia? Saat ini kita sudah masuk ke sesi kedua perkuliahan kita pada mata kuliah Kawasan Teknologi Pendidikan. Dan untuk sesi kali ini kita akan menyimak terlebih dahulu materi inisiasi mengenai makna belajar dan fasilitas belajar. Terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pengertian dan ciri-ciri belajar. Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan baik dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang bersifat relatif konstan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang terkandung dalam belajar, yaitu yang pertama adalah bertambahnya jumlah pengetahuan, yang kedua adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi, yang ketiga ada penerapan pengetahuan, yang keempat menyimpulkan makna, yang kelima menafsirkan dan mengaitkannya dengan realitas, dan yang keenam adanya perubahan sebagai pribadi. Terdapat dua fungsi dalam kajian belajar, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum kajian belajar adalah sebagai berikut, yaitu sebagai kerangka riset, kemudian dapat memberikan kerangka organisasi untuk item informasi, lalu mengidentifikasi sifat dari peristiwa yang kompleks, kemudian mengorganisasi pengalaman sebelumnya, serta bertindak sebagai penjelasan kerja dari peristiwa. Sementara fungsi khusus dari kajian belajar adalah sebagai pedoman fungsi instruksional, kemudian untuk mengevaluasi produk untuk dipakai di kelas dan praktik belajar yang berlangsung, lalu mendiagnosis problem dalam instruksi di kelas, serta mengevaluasi riset berdasarkan teori. Sekarang kita akan melihat makna belajar dalam teknologi pendidikan, di mana belajar dapat dimaknai sebagai aktivitas internal seseorang yang tidak hanya merujuk pada aktivitas berpikir, tetapi juga adanya perubahan sikap yang mengarah pada keadaan yang lebih baik, serta bertambahnya pengalaman hidup. Teknologi pendidikan memaknai belajar sebagai objek. Objek formal belajar tersebut bermaksud untuk memberi kesempatan kepada semua pihak untuk memperoleh belajar secara formal di sekolah dengan keragaman model maupun penerapan teknologi. Sementara definisi terakhir dari teknologi pendidikan secara eksplisit mencantumkan memfasilitasi belajar untuk menekankan bahwa proses pembelajaran dikontrol dan diatur oleh pembelajar. Pembelajar dan desainer pembelajaran dapat mempengaruhi belajar, namun sifat pengaruh tersebut adalah fasilitatif, bukan sebab akibat.
Memfasilitasi belajar artinya memberikan kemudahan dalam belajar, mengelola lingkungan agar terjadi belajar. Pengelolaan lingkungan tersebut tidak hanya meliputi fasilitas, namun juga orang, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan lain-lain. Di dalam teknologi pendidikan, ada 9 kelompok media pembelajaran. Yang pertama adalah media audio, yang kedua adalah media cetak, yang ketiga adalah gabungan antara media audio dan cetak, yang keempat adalah proyeksi visual diam, yang kelima adalah proyeksi visual diam dengan audio, yang keenam adalah visual gerak, yang ketujuh adalah visual gerak dengan audio, yang kedelapan adalah media benda, dan yang kesembilan adalah media komputer. Demikian materi inisiasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.